Yo guys, dari sini, dan ini adalah konten rakit PC lagi. Rakit PC budget 3 jutaan. Dan ya 3 jutaan udah seganteng ini, lihat. Udah blue. Cuman ya untuk warnanya sendiri nggak bisa diganti-ganti kayak di video kemarin. Tapi untuk kali ini warnanya solid dan bener-bener terang sampai kelihatan ke dalamnya. Warna blue. Gua namain PC ini adalah Blue Dragon. Bagus ya? Keren. Oke, jadi gue ceritain dulu. Jadi PC ini tuh gue mau jual. Ada yang mau beli ada yang DM gue, terus katanya, "Bang, tolong rakitin PC," atau dia tanya-tanya soal PC yang harganya kisaran 3 juta sampai 4 jutaan. Nah, di saat itu gue kasih tahu saran-sarannya gimana, terus ini itu. Tapi ya gue juga tawarin PC yang ini, itu yang PC punya gue. Sebenarnya ini PC punya gue udah dari 6 bulan yang lalu. Ini udah pemakaian 6 bulan yang lalu dan masih awet aja sampai sekarang. Dan ya tadi banget abis gue bersihin, soalnya yang tadi ngedem gue itu katanya mau beli PC yang ini dengan harga ya nanti aja lah. Dan oke. Jadi kita langsung masuk aja ke komponen PC-nya. Ya, katanya maaf ya kalau misalkan nggak kelihatan komponen PC-nya, agak ya cuma segini aja. Habis dibersihin tadi. Jadi jumlah. Jadi yang pertama itu yang gua mau sebutin itu adalah motherboard sama prosesornya dulu. Jadi motherboard sama prosesornya tuh gua dulu beli itu 6 bulan yang lalu itu harganya kisaran 700 ribuan paketan ya, prosesor sama motherboardnya. Dan untuk hari ini, tepatnya tanggal 10 Mei itu harganya ya kisaran 750 ribu, 800 ribu. Kan ada yang sampai 1 juta yang gue lihat di toko-toko online. Nah, RAM di sini sama kayak kemarin, cuman di sini gue pakainya RAM yang DDR3 4GB 1280 GHz. Ya gue lupa lagi. Ya 2 keping 4 kali GB. Jadi 4 kali GB tambah 4 kali GB. Jadi 8 GB totalnya. Dan harganya itu gue dulu beli itu di kisaran 200 ribu ke bawah lah, 200 ribu kurang lah. Nah, tapi sekarang itu harganya sampai 200 ribu lebih sih. Ya mungkin sekarang karena emang lagi lebaran gitu, lagi covid, dan harga komponen juga pasti naik terus sih. Itu sampai kapan? Semoga aja nggak terlalu lama. Oke, next, lanjut ke VGA. Nah, di sini VGA-nya gue pakai VGA GTX 750 Ti, kebanggaan gue. Jadi VGA ini tuh sebenarnya ada ceritanya juga. Jadi VGA ini tuh dulunya gue beli dengan harga 900 ribu, dan mungkin sekarang juga udah agak naik sih, atau antara 1 juta atau 1.200.000, I don't know. Jadi VGA ini tuh dulu gue beli dengan harga 900 ribu, dan apesnya itu gue itu agak apes lah. Jadi pertama itu normal untuk 3 hari, 4 hari, 5 hari normal, dan gue ke toko online-nya itu kasih minta 5 gitu kan, langsung gak ada komplain apapun. Setelah kemudian hampir 1 minggu 2 minggu mulai ada yang aneh dengan fan VGA gue yang ini, yang gue pakai sekarang. Jadi fan VGA-nya itu agak berisik gitu, jadi makin lama makin kok ini tambah berisik. Dan setelah itu ya mati sebelah gitu. Si fan-nya kan ada 2 zotak itu, jadi kiri kanan, dan sebelah kirinya itu mati. Dan gue lihat, wah ini mati gitu kan.
coba gue cek di toko online juga nggak ada ngejual fan-nya. Ya udahlah, kalau gitu gue akalin gitu, gue ke toko komputer bilang gini, ada fan buat ini enggak gitu. Oh maaf, nggak ada, yang adanya cuma fan kayak gini doang, paling nanti dipakai lem tembak. Ya udahlah gitu kan, gue pakai dan work gitu, masih berjalan aja, masih tetap dingin, malah lebih dingin daripada yang kemarin sama fan originalnya. Jadi ya untuk kalian ya oke-okean sih, itu apes guanya aja sih. Dan ya oke, gitu aja. Next, lanjut ke apanya lagi ya. Oh iya, power supply yang paling penting. Jadi power supply-nya gue pakai yang Super Flower 600 watt yang bersertifikasi 80 plus white, bukan bronze. Jadi di bawahnya bronze lah, 80 plus white. Kenapa gue pakainya yang 600 watt? Soalnya ya itu juga agak overpower juga sih sebenarnya. Tapi yang gue lihatnya itu white bukan bronze. Dan kata lain ya mungkin agak wattnya itu agak di bawah lagi gitu sedikit karena white. Jadi ya udahlah, mumpung murah juga kan, udah gue pakai itu dan gue pasang ke sini. Next, setelah itu gue pakai SSD Midas Force yang 120 GB itu untuk sistemnya aja. Dan satu lagi, harganya ini kalian bisa lihat di layar. Dan satu lagi gue pakai HDD WD Blue yang 320 GB itu buat game atau buat video konten apapun itu gue simpan di situ. Dan pokoknya SSD untuk sistem atau C-nya, dan harddisknya itu untuk D-nya atau data-data lah data gue. Next, berarti yang paling itu tinggal casingnya. Jadi ini casingnya itu casing Cube Gaming Galvez yang sama, ya kurang lebih sama lah sama kayak Cube Gaming Byron ya satu harga lah di sekitaran begitu. Dan harganya itu masalah itu dulu gue beli 280 ribuan, untuk harga sekarang mungkin sampai 300 lebih sih, 330 ribu lah kalian bisa lihat di sini. Dan gue kasih fan 4 fan RGB yang blue aja, jadi nggak bisa ganti-ganti kayak yang konten kemarin. Dan kayak gini jadinya, jadi ada 4, 1, 2, 3, 4 semuanya warna biru. Dan ini benar-benar terang ya, jadi harus hati-hati sih untuk mata, apalagi warnanya biru. Harganya itu dulu gue belinya cuma 25.000 untuk satu pitch segini, satu fan-nya gini. Dan gue belinya 4, jadi totalnya harganya itu 100.000 pas lah, belum ongkir tapi. Dan untuk harga sekarang itu mungkin agak lebih naik sedikit sih, ya paling kisaran 3.000-4.000an lah. Coba kalian lihat aja di layar ini. Oke, segitu semua. Dan di sini tuh sampai sekarang gue masih pakai sih sebenarnya, cuman ya karena ada yang mau beli ya udahlah gue jual aja gitu kan. Lagi butuh duit juga, mau lebaran sih, ya butuh duit. Kalau misalkan kalian mau coba lihat performa PC ini pas lagi live stream, kalian boleh cek ini nih channelnya, ini channel gue yang sering live stream. Gue sering live streamnya Genshin Impact, Valorant, apapun itulah. Orang Jet pakai BT 10.000 Jet, enak gini hijau terus. The fuck Jet. Jet. Anjir. Atas. Anjir. Itu si Killjoy-nya. Killjoy teh saha? Anjing, Jet. Ya, wah. Ya, itu dia. Enemy down. One enemy remaining. Right now. So funny. Rank apa? Lagi unranked. Jet. Sorry. Hampir. Gue sering pakai PC ini gitu untuk live stream di situ. Dan ya hari ini PC ini bakalan gue jual. Mungkin nanti akan rakit PC baru aja. Kalau misalkan kalian juga mau
rakit PC atau tanya-tanya atau walaupun itu tentang komputer, bisa kalian DM IG gua. Ini juga nih IG. Dan oh ya, subrek ya, jangan lupa. subrek dulu. Nanti kalau misalkan udah lama-lama mah subscribe juga nggak apa-apa. Oke, lanjut kita tes gamenya ya. Ya benar. Game apa aja? Lihat aja dulu. Oke, stay tune. Oke, game pertama yang kita tes adalah game Dota 2. Game yang udah lama rilis, cuman sekarang masih banyak yang main. Oke, sekarang gua main di settingan very high atau untuk basic settingnya high, tapi dengan resolusi 768p atau masih di bawah 1080p lah, 1080p, cuman masih di atas 720p. Dan kita langsung coba aja. Di sini FPS-nya ya segini ya, kalian bisa lihat sendiri, ada GPU clock, ada ya gitu lah. Oke, gue coba. Oke, kita coba ngekuras habis kayak kemarin. Oke, di sini untuk drop FPS-nya, untuk rata-rata FPS-nya bisa sampai 80-an. Tapi kalau misalkan untuk drop FPS bisa paling drop itu 26 FPS, ya masih worth it lah. Dan oke, untuk lanjutannya gue bakalan masih pakai resolusi layar segini ya. Soalnya nggak ada lagi. Oke, next game. Oke, untuk game selanjutnya yang kita tes adalah game CSGO. Game Steam lagi dengan ya game lama juga, tapi masih banyak pemain sampai sekarang. Di sini gue sambil record ya, jadi agak berat dikit. Oke, gue liatin dulu settingannya. Settingan videonya itu udah di high ya, dengan resolusi 768 widescreen dan very high sama high. Oke, dan FPS sendiri ada di kanan bawah sini, kalian bisa lihat. Kalau nggak record ini bakalan lebih lembut lagi kalau nggak sambil record. Dan kalau misalkan untuk CSGO sendiri nggak, ya gue bilang di video kemarin nggak terlalu butuh grafik sih ya, FPS aja ya gede gitu, grafik low dan FPS gede sampai di atas 120-an. Jadi ya, oke, kita ke next game selanjutnya ya. Oke, kita masuk ke game selanjutnya, yaitu adalah game PES 2019. Ini game terhitung cukup berat, dan ya kita bisa dapat 60 fps di benchmark di belakang sini. Dan untuk grafisnya sendiri, gue nggak tahu grafisnya di setting medium, low atau high. Yang gue tahu untuk spesifikasi recommendednya itu di setting PES 2019 itu adalah good, oke. Nah, kalian bisa lihat screenshotnya ini. Tapi untuk grafisnya sendiri gue nggak tahu, mungkin ini di medium kali ya. Dan untuk cutscene kayak gini FPS-nya 30 ya nggak apa-apa sih ya. Yang penting pas gameplaynya kan. Yoi, kita langsung masuk ke gameplaynya. Di sini gameplaynya itu stay di 60 fps ya. Ini gue nggak tahu grafisnya apa. Kemungkinan ini grafisnya itu antara medium sampai high. Untuk gameplaynya sendiri nyaman banget. Ini sambil recording, kalau misalkan gak sambil recording mungkin lebih smooth lagi. Oke, untuk game selanjutnya kita bakalan main game yang lagi hype-nya, Valorant. Di resolusi, bentar gue cek dulu ya. Ini resolusinya itu udah high di sini 16 SMA dan yang lainnya juga. Oke, kita langsung gas aja. Di sini kita dapetin FPS kisaran 40, 50 sampai 60 lah ya. Dan ini sambil record, kalau nggak sambil record biasanya itu lebih gede lagi.
One enemy remaining. Maaf serius. Oke. Oke, untuk game terakhir yang gue tes adalah Genshin Impact. Iya, game lagi hype-hypenya di akhir tahun 2020 sampai sekarang juga masih hype. Dan ya, ini dia Genshin Impact. Dengan budget segini, gue biasanya mainnya di grafis medium sih. Cuman ini gue coba tinggi dulu. Dan di deket Spiral Abyss, dan bisa kalian lihat FPS-nya bisa sampai 60-an. Cuman untuk di sini aja ya. Biasanya kalau misalkan agak tempat yang lebih luas itu FPS-nya bisa ngedrop sampai 30-40 ya di resolusi high. Dari sini bisa kalian lihat 40 FPS ini bisa drop lagi sih sampai 30 atau 20 FPS. Belum kalau misalkan lawan musuh kan. Kalau mau kalian ini nyaman ya nggak jadi masalah sih. Cuman kadang kalau misalkan kalian lebih nyaman FPS ya kalian bisa custom sendiri, misalkan kayak resolusinya diturunin ke 1 atau kualitas visual, efek visualnya direndahin atau dibenahin, keberatan orangnya direndahin. Kalian bisa custom sendiri. Dan gue sendiri biasanya main Genshin Impact itu di resolusi medium, yang penting bisa dapat FPS 60-an biasanya gitu sih. Walaupun emang Genshin Impact gak terlalu perlu FPS sih, yang penting bisa main nyaman dan menikmati grafisnya. Tapi biasanya gue main di menengah, soalnya di menengah juga udah lumayan enak dilihat sih. Dan di menengah sendiri gue biasanya dapat 40 sampai 50 fps lah. Kalau lagi lawan musuh ya 40-an atau banyak efek-efek gitu, 40 fps-an. Dan biasanya kalau misalkan nggak lagi record itu stay di 60 fps. Oke men, mungkin segitu dulu untuk konten Rakit PC hari ini atau kali ini. Untuk kata-kata gue sih worth it aja sih. Cuman emang kalau untuk akhir-akhir ini harga PC itu emang agak mahal sih. Jadi kalian harus bisa mendapatkan diri dengan benar lah. Istilahnya kayak gitu. Oke deh, mungkin segitu dulu untuk konten hari ini. Jangan lupa subscribe, like and share. Dan see you next time. Goodbye.